Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa KIS Kajian Islam Kitab Qisasun Qur'aniyah Mukhtarah, kisah-kisah pilihan dalam Al-Quran yang terselenggara oleh Yayasan Pengembangan Umat As-Siddiq Juwana. Pemirsa dan pendengar hafidhakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kisah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu Jannati Saba. Kisah negeri surga kaum Saba. Jadi kaum Saba ini mempunyai sebuah negeri laksana surga. Mari kita ikuti kisahnya. Kana li Saba'in malakan au rajulan adiyan. Dahulunya Saba ini mempunyai seorang raja, atau bahkan asalnya ya seorang laki-laki biasa, ya'isu fil Yaman qadiman, yang hidup di negeri Yaman dahulu kala. Wa anjaba asyrata abna, ia mempunyai 10 anak. Wa kana lahum qaryatun kabirah ta'abbadallah, dan semuanya mereka mempunyai desa-desa yang besar dan semuanya menyembah kepada Allah. Dan wa kanat qaryatuhum mislal jannah, dan adalah desa-desa mereka laksana surga. Dan kisah ini terjadi pasca atau setelah meninggalnya Ratu Balqis atau Ratu Bilqis, yaitu Ratu Negeri Saba yang terkenal di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Sepeninggal beliau, maka Negeri Saba ini dipimpin oleh banyak orang, oleh 10 pemuka, pembesar yang seluruh wilayahnya, kawasannya ini subur, makmur. Sehingga disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang subur, makmur, toto, tentrem, titi raharjo, loh jenawi, ya. Seperti itu gambaran negeri Saba. Wa kanat qaryatuhum mislal jannah. Saking min jamali asjariyah, saking indahnya pepohonannya, tumbuh-tumbuhannya, wa zuru'iha, tanaman-tanamannya, negeri Saba elok nan permai laksana surga. Tsumma banu saddan, kemudian mereka pun membangun bendungan, yahfadul ma'ati walas sanah, untuk menampung air sepanjang tahun. Fa asbahal ma'u la yanqati'u anhum tilatal am, maka air pun melimpah ruah, tidak pernah terputus sepanjang tahun. Luar biasa. Wa kanat ajwa'u qaryatihim la ta'isu fiha al-hasarat, dan bahkan saking bagusnya penduduk atau wilayah mereka ini, di dalam wilayah ini tidak ada serangga yang hidup, awil hayawanatid darrah, dan juga tidak ada hewan-hewan yang berbahaya. Jadi
tanahnya aman, tentram, subur, makmur. Itulah tanah surga atau negeri surga kaum Saba. Wa kanat al-mar'ah tahmilul ina. Gambaran lain dari negeri Saba adalah seorang perempuan yang menyunggi wadah fauqa ra'siha, di atas kepalanya, wa tamurru min tahtil asjar, dan ia melewati pohon-pohon yang berbuah, maka apa yang akan terjadi? Fatanjilus thimar fil ina duna kitafin. Begitu sang perempuan dengan bakul, dengan wadah yang ia bawa di atas kepalanya melewati pepohonan-pepohonan negeri Saba, maka buah-buahnya akan berjatuhan di tempat atau di wadah tersebut tanpa perlu dipetik. Min kasrotis simar wa najiha, karena saking banyaknya buah-buahan dan semuanya matang. Jadi itulah gambaran negeri Saba. Fa asbahat mathalan kal jannah, maka negeri Saba pun diumpamakan seperti hamparan surga di muka bumi. Tetapi pendengar dan pemirsa KAIS dimanapun berada, sayang seribu sayang, wa ba'da fatratin, setelah lama mereka menikmati keindahan, kesejahteraan ini, kafaro ahlul qaryah, mereka menukar keimanan mereka menjadi kekafiran. Wa abadus samsa, dan kembali mereka menyembah matahari. Sebagaimana dulu waktu Ratu Balqis menyembah matahari, tapi kemudian bertaubat dan beriman di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini sejarah berulang kembali. Mereka kemudian melupakan semua itu. Wa taraku ibadatullah, mereka tinggalkan ibadah kepada Allah. Bahkan yang paling kurang ajar lagi, summa ahassu bil malal. Mereka ini kemudian lama-kelamaan berpikir aneh-aneh. Jadi orang kalau sudah kebanyakan harta, saking makmurnya, itu pikirannya aneh-aneh. Mereka merasa bosan. Mereka merasa hidup seperti begini, semua didapat, semua punya, itu bosan. Tidak ada seninya. Fatamannau an yuhrimahumullah say'an min hadzin ni'am. Bahkan mereka minta, kalau perlu Tuhan kasih saja mereka ini penghalang-penghalang dari kenikmatan ini. Rasanya hidup ini bosan, tidak ada seninya. Ini sama dengan orang-orang yang sudah tidak beriman, mereka kaya raya melimpah. Akhirnya bosan dengan pakaian yang sudah, pakaian dan mode apa saja sudah bosan, akhirnya mereka malah telanjang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Akhirnya apa yang menjadi angan-angan kurang ajar mereka itu pun dituruti oleh Allah. Wa ba'da fatratin ja'a adzabullah. Setelah beberapa saat datanglah azab Allah. Fa'adzinallahu an yabda'al khirman ala qaumi Saba. Allah pun mengizinkan untuk merusak, untuk menghancurkan kaum Saba. Fabada as-saddu bitasaddu, maka kehancuran itu dimulai dengan apa? Bendungan. Bendungan yang menjadi sumber air, yang menjadi wasilah kemakmuran negeri Saba. Mulailah bendungan itu at-tasaddu. Kalau manusia itu pusing, ya, tapi kalau bendungan apa? Retak-retak. Bendungannya ini sudah mulai retak. Qila, diriwayatkan hafarohul jurad awil khul. Bendungan ini digerogoti, dilubangi oleh
sejenis tikus-tikus tanah dan sejenis berang-berang. Itu yang kemudian akibatnya fanharosat, maka ambrollah bendungan besar ini, wa kharraba zuru'ahum wa thimarahum, dan menerjang tanaman-tanaman mereka, buah-buahan mereka, wa tahaddamat buyutuhum, dan merusak rumah-rumah mereka. Wa ba'dal faidan lam yabqa ayyu thamarin aw syajarin, dan setelah banjir besar itu datang dan kemudian begitu surut, maka tidak tersisa satu buah pun ataupun satu pepohonan pun, hancur rata dengan tanah negeri tersebut. Tsumma nabata badalaha al-araq, kemudian tumbuhlah sebagai pengganti tanaman-tanaman itu pohon arok, yaitu pohon siwak, wanabatun sohrawiyun, dan tumbuhan-tumbuhan liar padang pasir, semak belukar, ismuhu al-barir, yang disebut tanaman barir, alang-alang, wa qalilun min nabati sidr, juga ada beberapa atau sedikit pohon-pohon bidara. Hakadha, demikianlah, ba'da angkanat jannatin, negeri Saba setelah menjadi surga di bumi manusia, walakinnahum lam yaskurullah, tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah, wa kafaru bihi, bahkan mengkufuri Allah, abdalahumullahu ardon jarda, maka Allah ganti bumi yang subur itu menjadi bumi yang hancur, menjadi bumi yang tandus, kering, kerontang. Hal ini bisa pemirsa dan pendengar cek di surat As-Saba ayat 15 sampai ayat 21. Silahkan dibaca dan direnungi artinya. Pemirsa, pendengar GAIS, kisah utama dari kaum Saba ini adalah wajibnya kita mensyukuri nikmat Allah, iman dan taat agar keberkahan terjaga. Karena kufur nikmat atau kesombongan dan maksiat akan membawa kehancuran. Harta dan kemakmuran tidak menjamin kebahagiaan abadi, sementara kesombongan dapat meruntuhkan peradaban yang makmur. Di antara poin-poin penting yang bisa kita gali dari kisah negeri surga kaum Saba ini adalah nikmat adalah amanah. Kekayaan, tanah subur, dan keamanan, kesejahteraan adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri agar terus bertambah dan bertambah. Yang kedua, kufur nikmat akan membawa azab. Kaum Saba berpaling dari Allah. Akibatnya Allah mencabut nikmat tersebut dengan banjir besar, Sailul Arim, yang meruntuhkan bendungan Ma'rib. Bendungannya namanya bendungan Ma'rib. Berikutnya, kisah ini menceritakan negeri yang diberkahi, baldatun thayyibah, yang dicapai dengan syukur dan taat, tetapi negeri itu bisa berubah 180 derajat akibat kelalaian yang menggantikan kenyamanan menjadi kelaparan dan ketakutan. Pemirsa dan pendengar, keberhasilan material yang tidak dibarengi dengan keimanan kepada akhirat, kepada Allah, kepada yang gaib, akan menyebabkan kesesatan dan penyesalan. Akhirnya, inilah peringatan bagi manusia. Kisah ini menjadi pelajaran abadi
agar manusia tidak mengulang kesalahan yang sama, yaitu angkuh, sombong saat berada di puncak kemakmuran. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat sombong, dijauhkan dari kufur nikmat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.